Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wicaksana dari kelas IT 4302. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma. Saya mengerjakan tugas besar ini bersama teman saya Arik Jaki Muhammad. Pada tugas besar kali ini, saya mendapatkan tugas yaitu adalah membuat fungsi mencari maksimum pada array. Ini adalah contoh algoritma iteratifnya, yaitu dengan return max of array 1 sampai dengan n. Lalu kita menggunakan tambahan variabel m dan i. M diisi oleh array ke-1 dan juga i diisi oleh 2. Kita menggunakan perulangan yaitu while. Pada while, di sini dengan kondisi ketika i lebih kecil sama dengan n, maka dia akan masuk ke percabangan yang menggunakan if dengan syarat array indeks i lebih besar daripada m, maka m-nya akan diisi oleh array i. Lalu i diisi oleh i plus 1. Terus mengulang program tersebut sampai dengan kondisinya adalah ketika i lebih besar daripada n. Ketika kondisi i lebih besar daripada n, maka program berhenti. Program while berhenti lalu akan lanjut ke baris selanjutnya adalah return m, yaitu adalah mengeluarkan nilai maksimal. Ini adalah pembuktian kebenaran algoritma iteratif. Ada 4 langkah yang digunakan untuk membuktikan kebenaran daripada algoritma iteratif. Yang pertama adalah klaim. Mengembalikan nilai maksimum max array A ke-1 sampai dengan array n. Iterasi yang digunakan adalah J sama dengan 0. Ketika J sama dengan 0, I ke 0 sama dengan 2, maka M ke 0 juga sama dengan A ke 1. Ketika J sama dengan 1, maka I ke 1 sama dengan 3 dan M ke 1 sama dengan max M ke 0, array I ke 0. Karena I ke 0 sama dengan 2, maka array-nya menjadi 2. Yaitu adalah sama dengan max M ke 0, array kedua atau indeks kedua. Pada kondisi J sama dengan 2, I keduanya sama dengan 4. M keduanya sama dengan max M ke 1, A atau array indeks ke I1. Pada I1 sama dengan 3, maka sama dengan max M ke 1 array 3 atau array indeks 3. Jadi persamaannya adalah IJ plus 1 sama dengan IJ plus 1. Dan MJ plus 1 sama dengan max MJ, array I ke J. Lanjut pada langkah selanjutnya itu adalah loop invariant. Pada loop invariant, setiap J lebih besar sama dengan 0, maka MJ sama dengan max array indeks ke 1 sampai dengan array indeks ke IJ min 1. Sama dengan max array 1 sampai dengan array J plus 1. Maka IJ-nya sama dengan J plus 2. Lanjut ke langkah ketiga yaitu RTP. IJ plus 1 sama dengan IJ plus 1. Karena tadi sudah disebutkan IJ sama dengan J plus 2, maka di sini IJ plus 1 sama dengan J plus 2 plus 1 sama dengan J plus 3. Maka MJ plus 1 sama dengan max MJ, A ke IJ lalu sama dengan max dari max array A indeks ke 1 sampai dengan array A indeks ke J plus 2. Lanjut ke langkah selanjutnya adalah correctness proof. Algoritma berhenti saat
IT sama dengan N plus 1. Algoritma berjalan selama IT sama dengan T plus 2. Maka N plus 1 sama dengan T plus 2, T sama dengan N min 1, lalu N sama dengan T plus 1. Berdasarkan loop invarian, maka dikemukakanlah bahwa MJ sama dengan max dari array A indeks 1 sampai dengan array A indeks J plus 1. Lalu M1 sama dengan max dari array A ke 1 sampai dengan array A indeks T plus 1. Maka dikemukakan max sama dengan array A ke 1 sampai dengan array A ke N. Jadi algoritma iteratif tersebut terbukti benar. Lanjut, kita akan mencari kompleksitas waktu dan juga order of growth atau Big O. Dalam mencari kompleksitas waktu dan order of growth, maka kita memerlukan parameter input, basic operation, dan relasi recurrent. Pada parameter input, kita menggunakan N. Lalu basic operation yang digunakan adalah perbandingan. Relasi recurrent-nya yaitu adalah Tn sama dengan I sama dengan 2 sampai dengan batas atas N. Di sini ada angka 1. Angka 1 ini menandakan bahwasanya perbandingan yang ada di dalam algoritma tersebut hanya satu kali. Kompleksitas waktunya adalah seperti berikut. Sama dengan N-2 plus 1 sama dengan N-1, maka Tn sama dengan N-1. Karena Tn-nya N-1, maka order growth-nya adalah atau Big O-nya N. Karena min 1 adalah variabel. Sedangkan Big O adalah yang non-variabel. Karena di sini posisi N adalah non-variabel, maka Big O-nya adalah N. Lanjut, ini adalah algoritma rekursif. Pada algoritma rekursif ini, comment return max of array 1 sampai dengan N. Di sini masih sama kita menggunakan variabel M yang diisi array A, indeks 1, dan juga I yang diisi dengan angka 2. Bedanya, di sini hanya menggunakan percabangan dan tidak menggunakan perulangan. Pada percabangan ini, dengan syarat kondisi N lebih kecil sama dengan 1, maka dia akan menginputkan atau mengoutputkan array atau isi dari array indeks 1. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan maksimum N-1, array A ke N. Ini adalah pembuktian kebenaran algoritma rekursif. Yang pertama adalah klaim. Setiap N lebih besar sama dengan 1, maka maksimum N akan menghasilkan nilai dari max A array A ke 1 sampai dengan array A ke N. Lanjut, pada basis jika N sama dengan 1, maka maksimum N akan mengembalikan nilai A atau array A indeks 1. Induksi, setiap N lebih besar daripada 1, maksimum N akan mengembalikan nilai max dari array A ke 1 sampai dengan array A ke N. Dan jika maksimum N plus 1 akan mengembalikan nilai maksimum atau nilai max dari array A ke 1 sampai dengan array A N plus 1. Langkah induksi. Maksimum N plus 1 sama dengan maksimum N A array ke N plus 1 sama dengan max array 1 sampai dengan array ke N plus 1. Lalu setelah ini ternyata telah terbukti bahwasanya algoritma rekursif tersebut benar. Ini adalah langkah mencari kompleksitas waktu dan juga order of growth atau Big O. Di sini parameter input tetap sama N, basic operation-nya adalah perbandingan, serta relasi recurrent-nya adalah seperti berikut. Tn, batas atas Tn atas 0,0 lebih kecil sama dengan N dan N lebih kecil sama dengan 1. Nah, di sini adalah ketika kondisi N lebih kecil sama dengan 1. Lalu, angka 0 yang di depan tadi itu menunjukkan bahwasanya tidak ada penggunaan basic operation perbandingan pada basis. Nah, di bawah Tn-1 plus 1, N lebih besar daripada 1. Di sini ada plus 1. Plus 1 itu menandakan bahwasanya penggunaan daripada perbandingan itu satu kali pada algoritma. Kompleksitas waktu. Di sini Tn sama dengan Tn-1 plus 1. Ketika I sama dengan 2, maka sama dengan Tn-2 plus 1 sama dengan Tn-2 plus 2. Ketika I sama dengan 3, maka
Tn min 3 plus 1 plus 2 sama dengan Tn min 3 plus 3. Tn sama dengan Tn min I plus I. Ti sama dengan Tn min I. 0 sama dengan N min I. I sama dengan N. Maka Tn sama dengan Tn min N plus N. T 0 karena N min N. T0 plus N sama dengan 0 plus N sama dengan N. Maka Tn-nya sama dengan N. Untuk pencarian Big O, karena Tn-nya sama dengan N dan tidak memiliki variabel lain, dan juga N bukan dari variabel, maka Big O tersebut dinyatakan N. Dan algoritma terbukti. Pada kesimpulan algoritma atau tugas dari mata kuliah analisis kompleksitas algoritma, yaitu adalah efisiensi kode terhadap memori algoritma rekursif lebih baik ketimbang algoritma iteratif. Karena algoritma rekursif lebih melakukan efisiensi kode ketimbang algoritma iteratif. Contohnya pada dua algoritma di atas. Algoritma rekursif memiliki 128 karakter dan sedangkan iteratif memiliki 130 karakter. Tetapi untuk kemudahan mengingat dan kemudahan pembuktian algoritma iteratif jauh lebih mudah karena tidak ada pemanggilan fungsi di dalam fungsi. Untuk waktu eksekusi algoritma, algoritma iteratif akan cenderung lebih cepat dibanding algoritma rekursif jika terdapat banyak perulangan. Tetapi, dalam kasus tertentu, algoritma rekursif akan lebih cepat dibanding algoritma iteratif. Itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.